Pemirsa, perkara penganiayaan Kristalino David Ozora memasuki babak baru. Para pelaku akan menjalani proses rekonstruksi di lokasi kejadian penganiayaan David. Kini, kekasih Mario AG pun telah ditahan Polda Metro Jaya. Dan untuk membahasnya, bersama kami, pakar hukum pidana Heri Firmansyah, serta kuasa hukum Mario Dandi Dolfi Rompas, dan kuasa hukum AG Mangata Tolding Alo. Selamat pagi, Pak Hari, Mas Dolfi, Bang Mangata. Selamat pagi, Mbak. Baik, pertama saya ingin ke Pak Hari terlebih dahulu. Apa yang Anda soroti jelang rekonstruksi yang akan berlangsung siang nanti? Ya, yang pasti bahwa rekonstruksi itu kan akan dilakukan idealnya di tempat kejadian perkara ya, Mbak ya, agar ini bisa kemudian kebenaran materialnya dapat diungkap di situ. Kemudian juga tujuan dari rekonstruksi ini adalah reka adegan terkait dengan satu tindak pidana yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ya. Maka di sini akan dibuka keterangan, kesesuaian keterangan informasi yang disampaikan oleh para saksi. Tadi kan juga sudah disampaikan di prolog ya, bahwa saksi juga dihadirkan di sini, juga para tersangka, sehingga dapat dilihat letak persamaan ataupun perbedaan dari apa yang sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Nah harapannya ya semua yang disampaikan adalah sesuatu yang secara terbuka, yang benar, tidak ada intimidasi begitu ya. Yang utama tadi adalah keterbukaan ya, karena kalau sampai ada kebohongan yang disampaikan tentunya ini akan merugikan kepentingan hukum bagi yang bersangkutan juga. Nah, karena di sini proses penyidikannya akan kemudian dilakukan oleh penyidik dengan apa secara profesional begitu ya. Itu yang kemudian akan dikaitkan dengan pasal-pasal yang sudah diterapkan. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya kan 76C dan 80 dan kemudian KUHP serta ada pembantuan di dalamnya kalau khusus untuk yang AG itu ya. Saya rasa itu Mbak Naila. Oke, Pak Hari, tapi kalau kita juga tentunya berharap bahwa rekonstruksi ini akan bisa membuka apa yang terjadi sebenar-benarnya, peristiwa yang terjadi saat itu. Tapi kalau Anda lihat dari apa yang disampaikan selama ini dari pihak Mario dan Shane, ini mereka saling bantah gitu. Apa yang menjadi highlight Anda? Ya, tentunya ini sangat jamak terjadi ya Mbak Naila ya, bahwa biasanya ketika orang itu berhadapan dengan hukum, walaupun mungkin saja dilakukan awalnya secara bersama-sama dia mengetahui, tapi ketika ini sudah diajukan ke proses hukum, tentu yang paling ideal dilakukan oleh banyak orang secara manusiawi adalah mungkin tidak mengaku tidak tahu, bahkan cenderung untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, tentunya penyidik tidak hanya mengacu pada keterangan para tersangka saja, Mbak. Karena itu ada alat-alat bukti lain yang sudah disiapkan, baik itu kita sebut sebagai indirect evidence atau direct evidence-nya ya. Jadi akan kemudian penyidik melihat dari kesemuanya itu secara keseluruhan, bahkan kesesuaian keterangan saksi dan keterangan para tersangka. Nah, boleh jadi ada yang kemudian tidak menyatakan yang sebenarnya, dan itu memang sudah sangat dipahami oleh penyidik di lapangan gitu. Oke, saya ingin ke kuasa hukumnya dari Mario, Mas Dolfi. Apa sebenarnya motif dari Mario melakukan penganiayaan terhadap David? Ya, begini Mbak. Jadi berdasarkan keterangan yang sudah diberikan kepada penyidik, ya kan, bahwa ya berawalnya dari cerita, ya kan, cerita yang disampaikan oleh saudari APA ya kepada klien kami Mario. Dan cerita itu terkait tentang hubungan antara saudari AGA dengan korban. Nah, dari situ klien kami mencoba untuk menelusuri ya, meminta klarifikasi kepada saudari AG ya, tentang apa yang diceritakan oleh saudari APA. Nah, setelah mendapat klarifikasi dari saudari AG, nah disitulah sehingga berawal mereka klien kami ya bersama AG dan bersama saudara S itu bertemu dengan korban. Oke, saya ingin langsung konfirmasi ke kuasa hukum AG, ada Bang Mangata di sini. Bang Mangata, apakah yang disampaikan Mas Dolfi semuanya Anda sudah sepakat di situ atau seperti apa nih? Bahwa kalau Bang Dolfi sampaikan ini kan ada keterlibatan AG yang memberikan apa ya semacam dorongan untuk Mario turun dan melakukan penganiayaan terhadap David. Seperti apa yang ingin Anda sampaikan?
Ya, sebelumnya kami terus mendoakan Ananda David untuk bisa segera pulih karena Ananda David juga mengetahui sebenarnya eh, hal ini memang terjadi karena memang inisiatif dan apa ya tindakan dari tersangka M, dan memang jelas kami sayangkan sebenarnya di bukti chat itu ada yang dihapus atas suruhan dari tersangka M, seperti voice note yang menunjukkan bahwa itu tersangka M yang menggunakan handphone dari klien kami sebelumnya. Hmm. Jadi kami pertama kami sepakat dengan statement dari ahli pidana Mas Heri Firmansyah yang bilang ini ada direct dan indirect evidence nanti. Di CCTV pun terlihat. Kami tidak perlu membantah banyak di sini, tapi nanti CCTV akan melihat siapa sebenarnya pihak yang bergerak duluan ke korban dan siapa memang yang acuh tak acuh, itu sangat terlihat, Mbak. Kami kemarin baru cek di CCTV dan nanti juga akan disesuaikan seperti bukti-bukti forensik yang kami sangat harapkan dari pihak penyidik untuk bisa ditarik kembali rekaman-rekaman yang terhapus yang disuruh oleh tersangka M di HP-nya klien kami yang menunjukkan bahwa memang tersangka M yang berkomunikasi dengan Ananda korban D gitu, Mbak. Jadi sebenarnya siapa yang menyampaikan informasi pertama, AG atau APA? Oh pasti APA, Mbak, kalau itu sudah sinkron pernyataan kami dan saya pikir juga saksi APA sudah diperiksa karena jelas juga, Mbak, ada pertemuan antara saksi APA dan tersangka M. Itu saya lupa tanggalnya, cuma di akhir bulan Januari kalau nggak salah. Iya, dan AG dikatakan di sini tidak berusaha mencegah ya atau melakukan pencegahan dan membiarkan terjadinya penganiayaan, Bang Mangata? Jadi itu nanti terlihat, Mbak, di CCTV. Apakah memang dia, jadi itu nanti akan dijelaskan juga oleh psikolog forensik, Mbak. Kenapa, apa perilaku yang menyebabkan anak di bawah umur ini tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang seharusnya, seperti mencegah dan lain. Karena itu kan nanti akan sesuai dengan kepribadian dia, apakah dia tipikal yang ekspresif atau tidak, gitu, Mbak. Jadi itu Tapi lagi dari memang. Iya, sebelum nanti kita mengetahui dari hasil rekonstruksi begitu ya, tapi dari keterangan sendiri yang didapatkan dari klien Anda, seperti apa yang disampaikan? Jadi dia merasa takut, Mbak. Ini sudah kami ulang-ulangi. Dan memang ada kondisi dia nge-freeze itu dari awal. Dan dia bahkan sempat ada mohon maaf sekali, di pukulan ketiga dan keempat. Itu terkonfirmasi di CCTV saat kami BAP sebelum dilakukan penahanan kepada klien kami. Saudari Ananda, anak AG ini, dia terlihat gestur yang dia agak menghindar dan seperti takut gitu, Mbak. Oke, baik. Gesturnya dia. Bang Mangata, saya akan kembali bertanya kepada Pak Hari. Pak Hari, kalau Anda melihat case-nya apa yang disampaikan oleh dua kuasa hukum ini, apa yang kemudian Anda bisa telaah lagi lebih jauh begitu? Apakah memang AG ini ada keterkaitannya untuk memfasilitasi dari Mario dan David melakukan penganiayaan, atau seperti apa yang bisa Anda kembali sampaikan? Ya, tentu kalau bicara di ujungnya adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu kan sifatnya personal, ya, person individu ya. Maka nanti akan kaitan dengan kontribusi yang dia lakukan terkait dengan pasal yang diajukan dalam perkara ini. Katakanlah momentum yang paling menarik itu adalah ketika kita bicara tentang unsur pembiaran tadi. Nah, dalam rekonstruksi ini kan juga nanti akan disampaikan oleh saksi dan juga oleh tersangka kan, apa yang mereka lakukan sepanjang atau sebelum bahkan terjadinya tindak pidana itu, yang kemudian berkaitan yang relevan dengan perkara ini. Nah, kalau tadi masalahnya adalah AG, apakah benar? Ini kan masih semuanya presumption ya, masih asumsi, masih dugaan. Apakah dia benar kemudian mengirimkan chat itu, kemudian juga atas suruhan siapa? Nah, ini kan membantah pun mungkin akan terjadi tadi, Mbak Naila ya. Tapi setidak-tidaknya ada benang merah yang bisa dipegang oleh para penyidik, bahwa penyidik pun sebenarnya sudah memiliki bukti yang valid juga atas apa yang mereka sampaikan, misalnya bahwa misalnya dia anggap mengatakan tidak tahu, tapi ternyata misalnya ada bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu pergi bersama-sama tanpa ada paksaan, misalnya demikian.
Kemudian ditelusuri lebih jauh lagi, apakah kiriman dari WA itu inisiatifnya siapa, gitu ya, untuk ajakan tadi. Itu kan penting untuk ditelusuri agar porsi dari pertanggungjawaban pidananya ini menjadi jelas, ya, bahwa yang dikejar sekali lagi adalah kebenaran material Bisa kan. diulang. Itu juga yang dimaksudkan dalam rekonstruksi ini, bahwa mendasarkan pada ketentuan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Maka ini kan masuk ke ranah penyidikan sebelum nanti perkara ini dinyatakan P21 lengkap kemudian bisa disidangkan di pengadilan. Nah, dalam hal ini sekali lagi yang kita tekankan adalah porsi dari apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak tadi. Baik. Karena kan ada bagi orang yang menganiaya berarti dia pelaku langsung di situ kan. Nah, tapi dalam konteks ini ternyata ada dugaan bahwa si korban itu diajak ke satu tempat dengan sesuatu yang direncanakan. Maka kemarin itu ada perdebatan kan, apakah cuma cukup pasal 351, kemudian di ujungnya dimasukkan pasal tambahan di KUHP. Ada 353, 354 yang poinnya adalah ada rencana, ada kesengajaan di sana. Sehingga ancaman hukuman pidana menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan pasal 351 di ketentuan awal ketika proses perkara Baik. ini dimulai gitu ya. Oke, baik. Pak Heri, ditahan dulu, dan juga Mas Dolfi dan Bang Mangata. Ini juga yang menarik karena dari pihak kuasa hukum AG ini menyatakan bahwa sosok MDS ya, ini merupakan sosok yang manipulatif. Nanti bisa dijawab sama Mas Dolfi. Pemirsa, kuasa hukum AG membantah AG berperan membujuk David keluar dari rumah via pesan WhatsApp hingga kemudian David dianiaya Mario Dandi Satrio. Menurutnya, Mario yang mengirim voice note via HP AG agar David keluar rumah. Adik saya David ini keluar karena adanya voice note, ya Mbak ya. Voice note melalui HP AG, tapi suara voice note itu adalah suara Dendi sendiri yang membujuk. Nah, diingat nih Mbak nih, membujuk bukan mengancam. Jadi si Dendi ini selain dia jahat, dia itu manipulatif. Apa omongan dia yang membuat adik saya David ini turun? Ada 3 omongan yang diingat ya. Ini juga data-datanya sudah kita sampaikan semua ke penyidik ya. 3 voice note itu, pertama dia bilang, ini Dendi tolong hargai waktu kita dong gitu kan. Yang kedua, ini Indonesia negara hukum, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu kok gitu. Yang ketiga nih Mbak nih, yang membuat adik saya David ini turun adalah 10 menit doang kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Habis itu Mbak, cek terakhir dari adik saya David ini, oke, 10 menit aja ya. Itulah percakapan terakhir yang membuat adik saya David ini turun. Makanya pas yang beredar Mbak, yang beredar pas penganiayaan yang sudah beredar di media sosial, ketika si Sen ini melihat ini keadaan udah tidak dia memenot, dia refleks ngasih ke AG itu itu terakhir, momen terakhir. Kalau itu kan memang kelihatan ya Mbak ya, secara kasat mata kan kelihatan itu dia ngasih refleks, dan itu habis itu dimatikan ya. Jadi konteksnya itu ada, dan itu sudah didalamin oleh pihak kepolisian. Saya akan langsung tanyakan tanggapannya kepada kuasa hukum Mario, Mas Dolfi. Apa tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari AG yang menyebut bahwa Mario ini merupakan sosok yang manipulatif ya. Itu terlihat dari kata-kata yang disampaikan melalui pesan WhatsApp yang membujuk ya, dalam tanda kutip membujuk, bukan mengancam, sehingga David mau keluar dari rumah. Ya, itu kan asumsi dari pihak AG ya. Jadi begini Mbak, jadi yang terpenting di sini kan ini proses kan lagi berjalan nih. Proses penyidikannya lagi terus ya berjalan. Nah, kita artinya semua kan sudah ada di BAP ya, sudah disampaikan pada saat pemeriksaan ya dari penyidik. Jadi kita percayakan dulu lah kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya, untuk terus bekerja agar supaya perkara ini benar-benar tuntas ya, terang benderang. Jadi tidak ada spekulasi-spekulasi atau asumsi-asumsi dari kita ya kan, karena yang punya kewenangan ini kan adalah penyidik. Jadi ya kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada penyidik agar supaya kasus ini ya, perkara ini bisa benar-benar tuntas, terang benderang, karena kita percaya juga bahwa
pihak penyidik telah bekerja dengan profesional, dengan tepat dan benar gitu. Jadi gitu. Namun dalam hal ini perlu kami sampaikan yang terpenting adalah mari kita semua berdoa terus ya agar supaya Anida David itu segera pulih. Itu dulu lah. Kalau persoalan hukum kan ini terus berjalan nih. Ya biarlah ini terus penyidik Polda Metro Jaya bekerja gitu dulu. Jadi jangan ada asumsi-asumsi atau spekulasi-spekulasi dari pihak manapun yang tidak memiliki kewenangan apapun di sini. Jadi gitu Mbak. Jadi yang paling penting adalah kesembuhan daripada korban. Itu Mbak. Baik. Saya ingin tanyakan lagi ke Bang Manggata, kuasa hukum dari AG. Jadi waktu itu posisinya AG tepatnya di mana sih Bang? Di dalam mobil atau di luar menyaksikan dan bahkan mungkin membantu merekam kejadian itu? Silakan dijelaskan. Nanti ada di pas rekonstruksi kan pasti teman-teman media juga bisa lihat. Memang posisinya ada di luar, tapi dia ada di samping mobil. Nanti detailsnya kita lihat bersama ya Mbak ya. Karena kalau di sini panjang banget itu. Kami lihat CCTV-nya juga sampai 7-8 kali kemarin pada saat pendampingan dan kita lihat masing-masing peran dari pihak yang ada di lokasi juga kok. Jadi kami nggak bisa uraikan begitu banyak di sini. Tapi izin menanggapi sedikit untuk Bang Dolfi, kami pasti dari tim penasihat hukum, tim kuasa hukum harus menyampaikan hal-hal yang lagi berspekulasi liar, apalagi ada beberapa tuduhan atau asumsi juga dari pihak timnya Bang Dolfi atau tersangka MDS ini terkait dengan ini dari saksi dari klien kami yang menyuruh atau membujuk Ananda David untuk turun. Jadi kami harus sampaikan faktanya juga Bang, bahwa memang ada. Jadi begini, kami izin kami tidak jadi begini, kami tidak menuduh ya. Yang kami sampaikan ini adalah keterangan yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik. Jadi itulah kami tidak bisa menyampaikan segala sesuatu yang bukan berdasarkan apa yang disampaikan kepada penyidik. Jadi yang kami sampaikan selama ini adalah apa yang klien kami sampaikan kepada penyidik. Oleh karena itu kan kami selalu mengatakan berikan kepercayaan penuh kepada penyidik, ya kan? Nanti penyidiklah yang akan menyimpulkan apakah benar atau tidak keterangan-keterangan tersebut, sebagaimana juga yang disampaikan oleh ahli tadi kan? Ya, jadi begitu. Jadi tidak ada kami menuduh atau apa ya, kami tidak juga menjatuhkan siapapun di sini. Tapi kan yang kami sampaikan adalah keterangan-keterangan yang semuanya itu diberikan oleh klien kami. Ya, itulah yang kami sampaikan kepada publik itu. Kami tidak menambahkan atau menguranginya. Oke, itu keterangan dari Mas Dolfi. Apa yang disampaikan dari kliennya adalah yang disampaikan kliennya terhadap kepada penyidik begitu. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi, Bang Manggata, silakan. Iya, pastinya kami juga sampaikan ke penyidik, bahkan bukti-buktinya kami tetap dorong penyidik untuk bisa menarik lagi rekaman-rekaman yang sudah dihapus itu. Ini clear sih Mbak sebenarnya untuk di bukti-bukti, makanya kami cukup pede, kami juga memilih-milih untuk ngomong Mbak ke beberapa media, terutama terkait fakta-fakta ini pastinya. Ya, begini saya tambahkan dikit ya. Jadi sebenarnya kami juga tidak pernah menanggapi kan apa yang disampaikan oleh pihak AG. Kayak tadi kan ada penyampaian di Metro TV juga itu. Salah satu tim dari AG itu mengatakan bahwa klien kami itu jahat. Ini kan tidak, kalau bisa jangan dulu menyimpulkan lah. Ya kan, apalagi menyampaikan narasi-narasi atau diksi-diksi yang ya seperti itu gitu kan. Penyidik aja tidak pernah menyampaikan diksi seperti jahat, apa dan sebagainya. Jadi ini mohon ya, kita janganlah berasumsi dulu, biarkanlah dulu penyidik menyelesaikan tugasnya, ya kan? Berikanlah kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini gitu loh. Ya, jadi gitu aja, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, silakan dengan apa yang ingin Anda sampaikan, tanggapan Anda terkait peran dari masing-masing pelaku di sini, kemudian nanti jelang rekonstruksi apa yang akan disoroti dan juga terkait dengan hukum-hukumnya seperti apa, silakan. Ya, tentunya kalau kita melihat hukumnya kan ada persinggungan dari beberapa undang-undang ya, ketentuan undang-undang. Ada undang-undang perlindungan anak, tentunya ini lebih prefer kepada korban yang digunakan. Kemudian sistem peradilan pidana anak bagi pelaku di situ, kemudian adalah KUHP. KUHP di sini ada ketentuan pasal 56 juga yang kita nggak boleh lupa ya, berarti bicara tentang pembantuan. Ada pembantuan pada saat kejahatan dilakukan,
dengan ada fasilitas sarana prasarana juga yang disiapkan itu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi ada dua hal yang akan dilihat di situ mungkin Mbak Naila ya dalam proses rekonstruksi ini. Dan berkaitan dengan narasi, menurut saya ya silahkan aja semuanya bernarasi, tapi tentunya ini kalau tidak disampaikan di pembuktian di tempat yang semestinya, yaitu di ruang persidangan, kalau perkara ini sudah naik ke proses tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka menjadi sia-sia. Itu saja catatan saya, karena apapun dalil yang ingin disampaikan itu menjadi nilai kekuatan pembuktian kalau dia disampaikan di ruang persidangan. Gitu Mbak Naila. Baik, terima kasih sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia, Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, kemudian Mas Dolfi Rompas, kuasa hukum Mario Dandi, dan juga Bang Manggata Toding Alo, selaku kuasa hukum dari Agnes.